Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita pada siang hari ini insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun saudara berada. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan teknologi yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah mahasiswa Bapak semuanya, Ekonomi Syariah semester 3 ya. Jadi kemarin saya sudah sedikit menjelaskan mengenai Microsoft Word ya 2010. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tambahannya. Jadi insya Allah minggu depan kita akan tatap muka dan akan langsung praktek ya, praktikum di kelas. Jadi usahakan yang besok saat pertemuan dengan saya saudara bisa membawa laptop ke ruangan kelasnya. Baiklah, untuk selanjutnya pengenalan dan dasar-dasar Microsoft Word untuk Windows ya. Jadi Microsoft Word for Windows ini sebagai generasi terbaru dari pengolahan kata ya. Jadi Microsoft Word ini digunakan oleh banyak orang untuk membantu dalam proses pengetikan berbagai hal ya, seperti dokumen itu biasanya digunakan untuk dilakukan secara Microsoft Word ya. Kemudian nanti di pertemuan ini kita akan menjelaskan bagaimana cara memulai dengan Microsoft Word ya. Kemudian saya juga akan menjelaskan jendela aplikasi Word dan fungsi-fungsinya. Jadi apa saja sih fungsi-fungsi yang ada di dalam Microsoft Word yang kita sama-sama jelaskan di berikutnya. Kemudian pengenalan saja. Untuk Microsoft Word adalah software pengolah kata atau word processing yang merupakan bagian dari Microsoft Office Suite ya, atau di dalamnya ada Microsoft Excel, PowerPoint dan lain-lain. Nah, ini dibuat oleh Microsoft Corporation ya. Bisa nanti silahkan saudara kalau ini pengen tes buka saja di www.microsoft.com, nanti saudara bisa melihat apa saja yang dibuat oleh Microsoft ini ya. Salah satu yang akan kita pelajari yaitu Microsoft Word dan Excel. Nah, pada saat ini Microsoft Word paling banyak digunakan oleh masyarakat pengguna komputer karena penggunaan program yang cukup mudah dan manfaatnya banyak ya. Jadi saat ini memang Microsoft Word sudah sangat banyak digunakan ya di berbagai kalangan. Dari anak kecil sampai orang dewasa saat ini banyak menggunakan Microsoft Word karena memang di negara kita pemanfaatan Microsoft Word sangat dominan sekali ketimbang dari aplikasi-aplikasi lain yang ada di dunia. Kemudian ini adalah perkembangan dari Microsoft Word ya. Ini merupakan perkembangan dari Microsoft Word di mana dari lahirnya pada tahun 92 itu yaitu dengan nama Microsoft Office ya, itu masih 3.0. Kemudian pada tahun 95 terus mengalami perkembangan ya sampai dengan tahun 2000, 2002, 2003, 2007, 2010 ya. Jadi saat ini mungkin ada Microsoft Office 2016, tapi kita tidak membahas Office 2016, kita hanya membahas Microsoft Office 2007 atau 2010 karena mungkin kita belum banyak yang menggunakan laptop yang menggunakan Microsoft Office 2016 ya. Jadi nanti disesuaikan saja karena isi dari Microsoft Office itu hampir sama saja tapi yang untuk yang terbaru mungkin ada penambahan aplikasi yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi karena kita di sini praktikum bagaimana cara mengetik, mengatur kertas ya. Kita hanya nanti akan menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan dari Microsoft Office ini secara umum saja.
Ya baik, selanjutnya cara untuk memulai dari Microsoft Awards 2010, silakan saudara klik ya 2 kali ikon Microsoft Word 2010 di desktop dan Word akan langsung terbuka ya. Jika tidak diikuti langkah berikut ini, silahkan ya untuk coba di komputernya nanti. Kemudian ini adalah beberapa user interface ya yang mungkin bisa saudara pahami. Yang pertama, ini bagian atas ada quick access toolbar ya, ini untuk cepat mengakses ke menu yang ada di dalam Microsoft Word ya. Kemudian di bawah quick access toolbar itu ada menu ribbon ya. Menu ribbon ini adalah menu-menu yang sudah disediakan oleh Microsoft Word 2010 ya. Kita bisa mengatur kertas, tulisan, huruf, ukuran huruf ya, di situ semua ada di menu ribbon. Kemudian di sebelah kanannya itu ada navigasi panel ya, kemudian ada sebelah kirinya ada navigasi panel juga, dan di tengah ini adalah dokumen atau area kerja kita ya. Jadi kita bekerja nanti di area tengah ini di kertas putih ya. Kemudian kita akan menjelaskan apa itu menu ribbon ya. Jadi ribbon ini memegang semua informasi dalam versi sebelumnya dari Microsoft Office dengan cara garis streaming, lebih visual melalui serangkaian tab yang mencakup berbagai fitur program yang sangat besar. Untuk pengaksesan ribbon dapat dilakukan dengan mouse klik pada tab yang diinginkan atau dengan menekan tombol F10. Tampil huruf atau angka pada ribbon. Nah, diikuti dengan menekan huruf atau angka untuk memilih menu. Nah, silakan kalau pengen bisa cepat saudara memahami, silakan saja langsung buka laptopnya ya, langsung buka laptop dan cobakan menu-menu ribbon ini yang ada di Microsoft Word 2010 atau 2007. Nah, silakan nanti saja disesuaikan dengan laptopnya. Kira-kira laptopnya ada Microsoft apa saja ya. Nah, ini untuk user interface yang ada ya. Di dalam ini ada grab clipboard ya. Ini biasanya di dekat font ya, di dekat font. Jadi ini adalah untuk menu-menu yang bisa kita klik, nanti akan keluar beberapa menu lain ya setelah kita klik ya. Kemudian ada tab view, tab home ya. Pada menu tab home ini ya, ini adalah tab yang paling banyak digunakan, yaitu menggabungkan semua fitur format teks seperti font dan perubahan paragraf. Nah, ini semua kita bekerja di bagian tab home. Kemudian pada di bagian menu tab insert ya, ini tab ini memungkinkan kita untuk memasukkan berbagai item ke dalam dokumen dari gambar, clip art, tabel, dan header dan footer. Nah, ini semua nanti akan juga kita praktekkan langsung saja besok saat pertemuan yang keempat ya, bagaimana caranya kita bisa mengatur dari dokumen, penambahan gambar, clip art, tabel, header, dan footer. Kita sama-sama nanti jelaskan. Nah, kemudian ada tab pack layout ya. Tab ini memiliki perintah-perintah untuk mengatur elemen halaman seperti margin, orientasi, menyisipkan kolom, latar belakang halaman, dan tema. Nah, ini adalah tab pack layout-nya. Kemudian di bawahnya, di sampingnya itu ada tab reference ya. Tab ini memiliki perintah-perintah untuk digunakan saat membuat daftar isi. Nah, dan halaman kutipan untuk kertas ya. Ini menyediakan banyak solusi sederhana untuk menghasilkan dari dokumen. Kemudian di sampingnya juga ada itu tab mailing ya. Ini tab ini memungkinkan dokumen untuk mengirimkan surat seperti mencetak amplop, label, dan gabungan pengolahan kata. Nah, ini semua sudah tersedia di dalam tab mailing. Kita tinggal nanti mencobanya bagaimana cara memanfaatkan aplikasi yang ada di tab mailing ini ya, apa saja. Kemudian biasanya dengan adanya tab mailing ini, di sini kita akan mengatur bagaimana caranya bisa membuat surat secara banyak sekaligus dengan hanya mengetik satu surat saja. Ini nanti kan bisa dibuat pada tab mailing ini. Nah, kemudian di sampingnya lagi itu ada tab review. Nah, tab ini memungkinkan membuat perubahan ke dokumen karena
masalah ejaan ya, masalah ejaan dan tata bahasa. Hal ini juga memegang fitur melacak perubahan yang menyediakan orang-orang dengan kemampuan untuk membuat catatan dan perubahan dokumen orang lain. Di sebelahnya juga ada tab view. Nah, tab ini mungkin yang kita juga untuk mengubah dari tampilan dokumen ya. Kita ke dokumen kedua, halaman yang berbeda atau memperbesar, memperkecil dokumen. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan tab view ya, ini untuk melihat, memperbesar, memperkecilkan halaman kerja kita ya. Kemudian saya lanjutkan saja ya, ini mengenai extensive file ya. Jadi extensive file ini merupakan tambahan nama suatu file ya untuk menunjukkan jenis atau format file tersebut. Tambahan nama ini dipisahkan dengan tanda titik. Contohnya ya, salah satu ekstensi yaitu MP3 ya. Ini untuk biasanya yang file-file yang berformat audio atau musik. Kemudian ada format XLSX ya, ini untuk Microsoft Excel ya. Kemudian ada ekstensi DOCX ya, ini untuk file Microsoft Word. Nah, ini biasanya yang dihasilkan dari Microsoft Office 2007 ke atas ya. Nah, ini nanti bisa saudara lihat ya di bagian sebelah sini ya. Ini bagian Microsoft Word 2010 ya atau 2007, dia memiliki ekstensi yang sama ya. DOCX ya, seperti dokumen, macro enable dokumen, template, macro enable template yang tadinya di Microsoft Word 2003 ke bawah hanya menggunakan titik dot, kemudian titik dot ya. Setelah di 2007 sampai 2010 sekarang ini sudah ekstensinya sudah berubah menggunakan DOCX ya. Dimana sejak versi 2007 Microsoft Office ini menggunakan format file yang disebut OpenXML atau bahasa standar web. Nah, itulah mengapa ada penambahan huruf X pada ekstensi file Microsoft Office versi 2007 ke atas, yaitu dari DOC menjadi DOX ya, dimana katanya penggunaan dari ekstensi DOCX ini lebih aman ketimbang menggunakan versi sebelumnya yaitu ekstensi DOC ya. Ini maksud dari pengenalan dari Microsoft itu sendiri ya. Kemudian dalam mempelajari Microsoft Word banyak hal yang perlu kita ketahui, termasuk bagian-bagian pendukungnya ya, seperti ada toolbar, ada bar, ada menu bar, ada standar, ada status bar dan lain-lain sebagainya. Ini bisa lihat saudara ya, ini ada bentuk dari menu bar, title bar, dan ada sebelah kiri kanannya itu bisa dilihat ada ruler ya, vertical ruler, ada yang horizontal ruler pun bagian atas dan bawah biasanya ada horizontal rule ya. Kemudian ini adalah bentuk dari halaman kerja kita ya, halaman kerja kita nanti. Ini untuk A ini tadi ada custom quick access toolbar ya, itu untuk poin yang ke A. Untuk poin B itu tadi sudah saya jelaskannya, ini adalah title bar. Kemudian C itu adalah minimize ya, untuk memperbesar memperkecil dari layar Microsoft Word ini. Kemudian ada bagian point D itu untuk menu bar ya, ada beberapa bar yang bisa dimanfaatkan ya. Kemudian ada toolbar ya, ini ada yang E, ini untuk mengatur semuanya, untuk copy paste, pengaturan tengah, kiri, samping. Kemudian ada pengaturan font, itu semua terdapat di menu toolbar. Kemudian ada di menu F ya. F ini adalah kursor atau titik sisip ya, di mana tempat kita pertama kali akan mengetik, kita akan mengarahkan yang namanya kursor yang dioperasikan melalui mouse ya. Kemudian G ini adalah text area ya, tempat kita bekerja ya. Kemudian ini H ini adalah ruler ya, sebelah kiri dan sebelah kanan ada atas dan bawah, tapi dibedakan saja, ada horizontal rule dan ada vertical ruler ya. Kemudian berikut ini kita sama-sama bisa saudara lihat ya, ini mengenai custom access toolbar ya, dimana
akan saya jelaskan ya. Yang pertama, di dalam Customize Quick Access Toolbar itu terdapat perintah atau menu new ya, itu fungsinya untuk membuat dokumen baru. Kemudian untuk open ini untuk membuka file ya, untuk membuka file baik file yang tersimpan atau membuka file baru juga. Kemudian ada menu save ini untuk menyimpan file. Kemudian ada email ini untuk kita melakukan pengiriman dokumen yang sedang aktif ke alamat email yang tertentu. Kemudian ada quick print. Nah, quick print ini digunakan untuk biar kita cepat mencetak dari hasil dokumen yang sudah kita siapkan atau kita kerjakan. Kemudian ini di bagian berikutnya ada title bar. Nah, title bar ini dia menerangkan nama file yang sedang aktif dan nama program yang sedang digunakan. Nah, kemudian ada yang C tadi, minimize, maximize. Nah, ini digunakan untuk melakukan pengaturan ya terhadap jendela Microsoft Word yang sedang aktif ya. Kemudian ada menu bar ya, ini berisikan kumpulan menu untuk menjalankan dari Microsoft Word. Nah, ada juga toolbar yaitu kumpulan gambar, perintah, icon yang berdasarkan menu yang sedang aktif. Kemudian ada kursor atau titik sisip, ini sebagai pusat ketik. Kemudian ada text area, daerah untuk melakukan pengetikan. Nah, kemudian untuk ruler ini penunjuk jarak vertikal dan horizontal kita dari halaman atau kertas yang kita gunakan. Kemudian ada scroll ya, ini untuk menggulung halaman yang sedang aktif ke atas atau ke bawah. Ya, kemudian ada status bar ini untuk mengetahui informasi yang terjadi pada layar edit ya, seperti halaman, baris keberapa dan lain-lain. Ini nanti dijelaskan di status bar. Nah, kemudian saya lanjutkan saja ini untuk bagian backstack view. Bisa saudara lihat bagian backstack view-nya. Ini adalah tampilan backstack yang memberi berbagai pilihan untuk menyimpan, membuka file, mencetak atau berbagi dokumen ya. Bisa dilihat ini ada menu info, ini untuk klik tab file backstack tampilan. Ya, yang keduanya Anda dapat memilih opsi di sisi kiri halaman. Nah, untuk kembali ke dokumen cukup klik tab pada ribbon. Nah, untuk Quick Access Toolbar ya, Quick Access Toolbar ini terletak di atas ribbon ya. Secara default hal ini menunjukkan perintah penyimpanan atau undo dan repeat. Nah, dapat menambahkan perintah lain untuk membuatnya lebih efisien sesuai dengan keinginan. Itu dengan cara pertama klik panah drop down untuk di sebelah kanan Quick Access Toolbar. Yang kedua, pilih perintah yang Anda ingin menambahkan dari menu drop down. Ya, ini akan muncul dalam toolbar Quick Access. Nah, bisa lihat di layar sebelah kanan ini ketika kita melihat ada menu dari Customize Quick Access Toolbar. Nah, kemudian ketika kita ingin membuat sebuah dokumen baru, ya kita bisa tinggal klik menu file. Ya, kemudian ambil klik tab file ya di backstack view, kemudian pilih baru new ya, kemudian yang ketiga pilih blank dokumen. Nah, biasanya ini akan disorot secara default ya. Kemudian yang keempat klik tanda create. Nah, ini kita bisa langsung nanti membuat layar untuk pertama kali kita akan bekerja. Kemudian Word 2010 ini kita dapat memungkinkan saudara untuk menerapkan built-in template dari berbagai pilihan template Word populer ya, termasuk resume, agenda, kartu bisnis, fakta. Untuk menemukan dan menerapkan template di Word, lakukan hal ini berikut ya. Silakan nanti saudara yang ingin ya, karena melakukan ini, karena di Microsoft Word 2010 itu template-nya sudah ada, kita tinggal memanfaatkannya dengan baik ya. Bagaimana ingin menggunakan template yang mana, nanti kita bisa menggunakannya. Nah, kemudian untuk membuka dokumen yang sudah ada, silakan nanti di klik tab file ya. Kemudian akan terlihat isi backstack view-nya ya. Kemudian pilih open ya, kotak dialog akan muncul, open muncul, kemudian pilih dokumen Anda.
dan kemudian klik open. Jika Anda sudah membuka file baru-baru ini, Anda juga dapat mengaksesnya dari daftar recent document. Nah, cukup klik pada tab file dan pilih yang terkini. Nah, ini cara untuk membuka dari dokumen. Nah, untuk memodifikasi pack layout ya, saudara bisa memilih tab pack layout ya, kemudian klik perintah orientasi pada kelompok pack setup, mengubah orientasi halaman, dan klik portrait atau landscape ya, ini sesuai dengan keinginan saudara. Format landscape berarti bahwa halaman berorientasi dia horizontal ya, posisinya horizontal, dan kalau portrait itu biasanya posisinya vertikal. Nah, ini silahkan disesuaikan saja nanti saat pengerjaannya. Kemudian ini untuk mengubah ukuran halaman ya, ini untuk mengubah ukuran halaman silahkan nanti dipilih tab pack layout, kemudian klik perintah ukuran dan menu drop down akan muncul. Klik pilihan ukuran yang diinginkan ya, biasanya saudara ingin bekerja dengan menggunakan kertas legal atau kertas A4 ya, silakan nanti disesuaikan kembali. Kemudian untuk pengaturan margin ini adalah pengaturan sisi kiri sisi kanan ya, atas bawah ya. Kita bisa memilih pada tab pack layout, kemudian klik perintah margin ya. Pada sebuah menu pilihan akan muncul, klik ukuran margin standar yang diinginkan. Biasanya berapa? Ya, bisa diatur nanti, misalnya 3 atas 3 bawah, kiri kanan 3 juga. Nah, nanti disesuaikan dengan kertasnya, kebutuhannya seperti apa ya. Kemudian untuk gunakan margin custom, kita bisa dari tab pack layout, klik margin, kemudian pilih custom margin, kemudian terlihat kotak dialog pack setup, sesuaikan ukuran margin untuk setiap sisi halaman, dan klik tanda OK-nya. Nah, ini nanti bisa langsung teratur ya, bagaimana bentuk dari lembar kerja yang akan kita bekerja di dalamnya ya. Kemudian untuk buka kotak dialog setup ya, untuk mengatur pack setup, kita bisa membuka kotak dialog pack setup, kemudian klik tab pack layout, kemudian klik panah kecil di sudut kanan bawah, grup pack setup, kemudian setup pack kotak dialog akan muncul. Nah, silakan dilihat, silakan langsung saja dicobakan di rumah ya. Untuk gunakan save as command, save as memungkinkan untuk memilih nama dan lokasi untuk suatu dokumen. Nah, ini berguna jika pertama kali membuat dokumen atau jika ingin menyimpan versi berbeda ya. Dari sebuah dokumen sekaligus mempertahankan yang asli. Nah, kita bisa klik tab file, kemudian pilih save as ya, ini untuk menyimpan. Kemudian save as kotak dialog akan muncul, pilih lokasi di mana kita akan ingin menyimpannya. Kita pengen menyimpannya di mana? Di D, di C, di dokumen, atau di image atau gambar, picture ya, atau di video, terserah. Nanti silahkan saja disesuaikan. Kemudian yang keempat, masukkan nama untuk dokumen dan klik simpan. Ya, itu adalah proses dari penyimpanan dokumen ya. Kita ingin menyimpannya di mana, yaitu menggunakan sistem save as. Kemudian menyimpan dokumen atau file lanjutan ya. Ini tadi kalau kita pengen cepat ya, itu tinggal klik save saja ya. Ini akan langsung tersimpan di menu dokumen. Kemudian untuk gunakan simbol command, ini perintah untuk save pada quick access toolbar ya. Dokumen akan disimpan di lokasi ini dengan nama file yang sama ya. Jika menyimpan dokumen untuk pertama kalinya dan pilih simpan, save as kotak dialog akan muncul ya. Kemudian auto recover ya. Auto recover Word secara otomatis dia menyimpan dokumen ke folder sementara saat sedang bekerja. Nah, jika lupa untuk menyimpan perubahan atau jika terjadi kesalahan, maka Microsoft Word dapat memulihkan file yang disimpan secara otomatis ya. Yang pertama, buka dokumen yang sebelumnya telah ditutup tanpa menyimpan, kemudian dalam pandangan backstage klik info. Ya, jika ada disimpan otomatis versi dari file yang akan muncul di bawah versi, klik pada file untuk membukanya. Nah, ini untuk
menyimpan perubahan, klik restore dan kemudian klik OK. Nah, ini untuk bagaimana cara kita untuk memperbaiki mungkin saat kita bekerja lampu mati atau tiba-tiba baterai laptop kita ngedrop, kita masih bisa untuk memanggil kembali hasil pekerjaan yang sudah kita kerjakan sebelumnya ya. Mana tahu ini memang tercover ya oleh Microsoft Word sehingga kita bisa memanfaatkan dan memanggil kembali pekerjaan kita yang sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya ini dengan cara menyimpan file dengan cara format lain ya. Misal kita untuk menyimpan dengan save as Microsoft Word dengan format 9723 ya. Kita bisa pilih tab file, pilih save as, kemudian muncul menu drop down, lalu pilih Word 9723 dokumen. Ya, pilih dokumen yang akan disimpan, kemudian masukkan nama dokumen dan klik simpan. Nah, untuk menyimpan dalam bentuk PDF ya, kita juga bisa menyimpan dalam bentuk PDF di Microsoft Office 2010 ke atas ya, dengan cara klik tab file ya, kemudian pilih save as, kemudian muncul menu drop down, pilih PDF ya. Pilih lokasi dokumen yang akan disimpan, masukkan nama untuk dokumen dan klik tombol simpan. Nah, yang terakhir ini untuk mencetak dokumen ya. Kita bisa menggunakan printer ya untuk mencetaknya dengan cara melihat panel print, kemudian klik tab file untuk melihat backstage view, pilih print, klik print ya. Ukuran apa yang ingin kita cetak bisa kita atur nanti di saat kita meng-print dokumen. Nah, demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Saya sudahi dengan penutupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jangan lupa minggu depan saudara semua harus membawa laptop. Kita akan praktek bagaimana caranya dalam beberapa pertemuan ke depan kita bisa mengoperasikan Microsoft Word dan Excel ya di semester ini dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.